Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan kawan-kawan anggota SPN, PSP, SPN Kawasan Industri PT Nikumas Gemilang. Kami dari Sosial Masyarakat atau Sosmas, saya Suripno dan rekan saya Muslimin akan menyampaikan beberapa program kerja yang telah disepakati dalam Konverta. Di antaranya adalah pertama, memberikan santunan anak yatim yang diberikan setiap 1 tahun sekali, diambilkan dari saldo dengan persentase 2,5%. Yang berikutnya ada program kerja memberikan bantuan kematian bagi anggota, keluarga anggota. Untuk berikutnya juga merealisasikan bantuan proposal dari lingkungan, khususnya lingkungan kawasan industri PT Nikumas Gemilang, lebih khusus di Kecamatan Kibin. Dan program kerja berikutnya ada realisasi bantuan hewan kurban, terus merealisasikan bansos atau bantuan sosial, dan terakhir ada bantuan ambulan bagi anggota yang membutuhkan. Untuk bantuan kematian, perlu kami sampaikan bahwa untuk anggota kita dari PSP-SPN dari program Sosmas itu untuk nominalnya sebesar 1 juta rupiah, itu untuk anggota. Dan untuk orang tua mertua itu sebesar 200.000 rupiah. Dan ketika ada anggota lebih dari 1, itu ada tambahan 50.000 rupiah. Tapi maksimal pengajuan untuk kematian orang tua atau mertua itu adalah 2 KPK, karena pada Sosmas itu ngitungnya per kasus, bukan per anggota. Jadi pada kesempatan kali ini kita juga menyampaikan dan mengingatkan bahwa teman-teman, untuk bantuan kematian kita membantu per kasus, bukan per anggota. Dan untuk kematian anak, suami, istri, kita juga beri bantuan sebesar 300.000 rupiah. Untuk persyaratannya, teman-teman anggota bisa datang langsung ke kantor SPN, juga bisa melalui teman-teman perwakilan anggota. Ya, kantor SPN. Iya betul. Mau ini ngurusin kematian bisa nggak? Bisa. Bantuan kelahiran, bantuan kematian. Iya. Ini persyaratan yang lainnya mana? KPK, KTP, KTP-nya itu. Berapa ya? Nanti dibantu di fotokopi ya. Iya. Di fotokopi. ini persyaratannya KPK, kakak, surat kematian, sama slip tadi tanggal 5. Mbaknya besok hari Kamis sini ya, itu aja. Ini bantuan kemudian mertua ya. Iya. Ya, itu aja. Kalau anggota yaitu 1 minggu, kadang-kadang sampai anggota kadang-kadang 10, kadang-kadang 1, kadang-kadang tidak ada. Kalau orang tua mertua itu minimnya 37, anak suami sekitar 10 sampai 20. Itu setiap minggunya. Ya, itu untuk per minggu, tapi ketika kita bicara per minggu jumlah pengajuan itu fluktuatif lah, tidak statis, tapi itu yang disampaikan Pak Muslimin itu minimal seperti itu. Dan kembali saya sampaikan untuk syarat yang perlu dilampirkan bagi teman-teman yang mengajukan bantuan kematian
itu pertama adalah mencantumkan atau melampirkan fotokopi KPK, terus fotokopi KTA, kartu tanda anggota. Kalaupun tidak ada KTA atau kartu tanda anggota, itu bisa melampirkan slip gaji tanggal 5 sebagai bukti pemotongan iuran SPN. Yang kedua harus mencantumkan surat kematian. Nah, ini kadang-kadang surat kematian yang teman-teman anggota lupa. Kalau kami menyarankan dari Sosmas, surat kematiannya harus asli, bukan fotokopi. Dan yang terakhir itu adalah kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini juga menjadi penting karena sebagai acuan kami mengetahui bahwa yang meninggal itu benar orang tuanya atau mertuanya, benar anaknya atau suami atau istrinya. Karena kalau di dalam surat kematian namanya Fulan, kok di kartu keluarga nggak ada namanya Fulan, nah itu yang istilahnya kami tidak realisasikan. Begitu juga misalnya berkaitan dengan keguguran, teman-teman juga sama mencantumkan, melampirkan hal tersebut yang saya sampaikan. Cuma mungkin di kartu keluarganya nggak ada karena memang keguguran, tapi di situ ada surat keterangan dari dokter biasanya. Dan selain proposal bantuan kematian, ada proposal lain yang disampaikan oleh Pak Mus. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Suripno. Saya Muslimin, saya mau menambahkan tentang masalah proposal bantuan masjid. Bantuan masjid itu yaitu diberikan kepada karyawan yang terutama ditinggal di 9 desa di Kecamatan Kibin, terutama bantuan masjid sekitar perusahaan, dan tidak boleh dititipkan siapapun. Lalu datang ke kantor SPN, proposal harus diberi nama yang membawanya, nama, nik, bagian. Selanjutnya bantuan untuk transportasi untuk penyakit yaitu jantung sekitar 2 juta, kanker 1.500.000, cuci darah 800, perkunjungan 200. Itu yang bisa saya sampaikan dari bagian Sosmas, terutama kalau bantuan-bantuan dari jantung harus mengumpulkan catatan yaitu KPK, surat keterangan dari dokter, dan lain-lain. Terutama jantung juga itu harus ada rekam medis yang terakhir. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Pak Ripno. Baik, itu tadi ya dari Pak Mus yang sudah menyampaikan berkaitan dengan proposal pembangunan dan bantuan penyakit yang telah disampaikan. Dan berikutnya ini ada yang baru gitu kan, bukan program baru sih sebenarnya, ini adalah tambahan fasilitas dari PSP-SPN kawasan industri PT Nikomas Gemilang berbentuk mobil rescue. Kalau bentuknya adalah mobil ambulan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga berkaitan dengan pemakaian mobil rescue. Yang pertama, teman-teman anggota ketika ingin menggunakan mobil ambulan, silakan bisa bisa menghubungi teman-teman pengurus, teman-teman asistensi, dan teman-teman perwakilan anggota ataupun bisa menghubungi di extension 7155 7257, dan juga bisa melalui call center di nomor 0813 8002 2022. Anggota yang menggunakan mobil ambulan terlebih dahulu harus mengisi formulir seperti ini ya.
formulir yang harus ditandatangani oleh teman-teman anggota yang ingin menggunakan ambulan. Itu bisa diisi sebelum pemakaian mobil ambulan ataupun sesudah pemakaian mobil ambulan. Penggunaan mobil ambulan hanya digunakan untuk mengantar teman-teman yang sakit ya, dari pabrik, klinik atau rumah sakit ke tempat tinggal, dan penjemputan anggota sakit dari tempat tinggal ke pabrik, klinik atau rumah sakit. Antar jemput anggota yang dirujuk ke rumah sakit rujukan, dan kegiatan kunjungan anggota sakit berkepanjangan 10 yang sudah 10 bulan. Dan hal lain yang perlu kami sampaikan juga, pemakaian mobil ambulan khusus bagi anggota sakit yang tidak bisa jalan, ini khusus yang tidak bisa jalan, dan atau akses angkutan umum yang tidak ada atau tidak memungkinkan untuk naik kendaraan umum. Dan berikutnya ini hal-hal yang perlu diperhatikan juga, jarak antar anggota yang sakit di seluruh wilayah Banten. Jarak jemput anggota yang sakit di seluruh wilayah Kipin. Tadi udah saya sampaikan untuk kalau nganternya itu di seluruh wilayah Provinsi Banten. Untuk wilayah antar jemput anggota yang sakit dan dirujuk terjauh adalah daerah Jakarta. Kita bisa memfasilitasi anggota kita ketika memerlukan bantuan ketika dirujuk di rumah sakit di sekitar Jakarta itu paling jauh. Dan apabila anggota perlu bantuan, nanti akan didampingi oleh tim kesehatan. Itu kurang lebih berkaitan dengan syarat pemakaian ambulan, dan ada hal-hal lagi yang perlu kami sampaikan. Sebelumnya juga kami sampaikan untuk penggunaan mobil ambulan ini bisa dipesan sebelumnya untuk hari berikutnya, atau mungkin pas hari itu dipesan juga bisa, tetapi untuk pemesanan untuk hari berikutnya juga bisa. Dan untuk pemakaian mobil ambulan, karena ini adalah fasilitas organisasi untuk anggotanya, seluruh biaya ditanggung oleh organisasi. Dan syarat dan ketentuan tadi sudah saya sampaikan, ini khusus anggota. Ya, assalamualaikum, saya Iin dari Asip. Waktu lalu saya pernah mengalami kecelakaan kerja, tapi alhamdulillah saya sekarang sudah membaik dan sudah mulai bekerja kembali seperti semula. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada SPN dan teman-teman semua atas bantuannya. Dari mulai saya kecelakaan kerja, diantar ambulan sampai ke rumah sakit, dan akhirnya pulang ke rumah sembuh total, saya juga diantarin dengan ambulan. Saya sekali lagi terima kasih untuk SPN dan semua teman-teman di PT Nikomas. Itu program kerja yang kami sampaikan. Kami selalu menunggu kritik dan saran teman-teman anggota untuk meningkatkan ya pelayanan kami atau kualitas kegiatan kami di bidang Sosmas. Dan pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaan teman-teman semuanya, teman-teman anggota, dan tetap semangat. Saya Suritno dan Saya Muslimin. pada kesempatan kali ini banyak hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.